Teman-teman, bahasa kasih adalah tentang bagaimana cara kita mengisi tangki emosi pasangan kita. Atau orang-orang terdekat kita, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penting, kenapa? Karena kalau tangki emosi orang-orang terdekat kita itu tidak kita isi, maka yang dia tangkap adalah kita sudah tidak mencintainya lagi. Nah, ini masalah. Kalau seandainya tangki emosinya dipenuhi oleh orang lain, dia mencintai orang lain. Nah, ini problem baru gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu betul bahwa setiap orang itu butuh tangki emosinya dipenuhi. Dan harusnya kita sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai anak yang memenuhi tangki emosi itu. Ya. Nah, ini sebagai ilustrasi sebuah contoh ya. Ada seorang keluarga, Anton sebutlah seorang ayah, kemudian Dewi seorang anak. Nah, Anton ini berusaha mengambil cuti dari kantor hanya sekedar untuk dia bisa punya waktu banyak membuat sebuah rak untuk tempat boneka anaknya Dewi gitu ya. Nah, tapi apa yang diinginkan Dewi adalah sebetulnya Dewi tidak menginginkan rak untuk menaruh mainannya atau boneka-bonekanya, tapi Dewi mengharapkan sebetulnya ayahnya hadir untuk bisa ngobrol, untuk curhat, untuk punya waktu banyak bicara intens tentang masalah-masalah pribadinya. Nah, jadi dari contoh ini sudah kelihatan ayahnya pasti mencintai, Anton pasti mencintai Dewi, Dewi juga pasti mencintai ayahnya. Tetapi karena Anton salah memberikan bahasa kasihnya kepada Dewi, maka Dewi merasa ayahnya tidak mencintai Dewi. Sebaliknya juga Dewi merasa tidak mendapatkan pemenuhan tangki emosi. Nah, contoh lain misalkan, ada sepasang suami istri ulang tahun gitu ya, istrinya ulang tahun. Nah, istrinya ini pengen sekali, sudah lama pengen dibelikan berlian, kalung berlian gitu ya. Nah, suatu saat suaminya berusaha kerja keras sekali karena sangat mencintai istrinya. Tiba-tiba dia memberikan sebuah hadiah ulang tahun istrinya dengan sebuah kalung berlian yang sangat berharga. Begitu diterima istrinya, setelah dibuka senang gitu, tapi dia bolak-balik bungkusnya mencari sesuatu. Apa yang dia cari? Ternyata dia mencari sesuatu, yaitu ucapan. Dia berpikir dalam hati, ini ayah kok hanya memberikan hadiah ya, kok tidak ada ucapan-ucapan yang menyentuh hati ya, kok tidak ada ucapan selamat ulang tahun dan sebagainya. Nah, ternyata kita baru tahu apa yang dialami oleh pasangan ini. Suaminya begitu cinta dengan memberikan bahasa kasih hadiah gitu ya. Kenapa kok dia memberikan hadiah? Yang pertama adalah karena bahasa kasih suaminya adalah hadiah, kemudian dia memperlakukan istrinya sama seperti dia memperlakukan dirinya sendiri gitu. Nah, walaupun sebetulnya yang terjadi adalah ternyata istrinya itu bahasa kasihnya bukan hadiah, tapi kata-kata pendukung. Nah, jadi tidak klop. Istrinya mengharapkan kata-kata pendukung, yaitu sekedar ucapan ulang tahun saja, tetapi suaminya memberikan bahasa kasih yang berbeda. Nah, ini tidak klop. Istri merasa tidak dicintai lagi karena tidak dipenuhi bahasa kasihnya. Sementara suami menganggap penghargaan saya, pemberian saya kok tidak ada nilainya. Dia merasa juga tidak mendapatkan pemenuhan tangki emosi sehingga suaminya merasa istriku kayaknya sudah tidak mencintai saya lagi. Nah, case-case seperti ini tuh terjadi umum di mana-mana gitu ya. Kita sering melihat dan ini terjadi hanya karena kesalahpahaman atau ketidaktahuan, kurang ilmu karena orang tidak bisa memenuhi bahasa kasih pasangannya atau anaknya atau orang tuanya, sehingga seolah-olah kesan yang diterima adalah merasa tidak dicintai lagi. Jadi perasaan merasa dicintai, merasa mencintai itu menjadi penting, karena bahkan lebih penting daripada keadaan sebenarnya, yaitu mencintai. Karena seseorang mencintai seseorang, tetapi karena caranya salah sehingga menganggap orang lain itu merasa tidak dicintai, ini bahaya gitu. Ya, jadi teman-teman harusnya belajar. Ada 5 bahasa kasih ya. Yang pertama adalah hadiah.
Ada orang yang dia butuh hadiah untuk memenuhi tangki emosinya. Jadi orang yang bahasa kasihnya hadiah adalah dia akan sangat bahagia merasa dicintai kalau dia diberikan hadiah gitu. Nah, ini ada salah satu contoh anak saya, Rais itu bahasa kasihnya adalah hadiah. Dia setiap saat kalau pengen hadiah selalu tanya, kapan saya ulang tahun? Wah, kok masih lama ya ulang tahunnya. Padahal sesungguhnya dia butuh hadiah. Jadi kalau kita tahu bahasa kasihnya hadiah, ya sudah, kita beliin sesuatu yang kecil yang sangat bernilai buat dia tetapi secara nominal tidak terlalu mahal. Nah, itu bisa kita berikan sebagai hadiah untuk mengisi bahasa kasihnya sehingga dia merasa jadi anak itu dicintai orang tuanya. Kemudian bahasa kasih yang kedua adalah waktu, ya, waktu yang berkualitas. Jadi ada seseorang yang menginginkan dia itu punya waktu yang cukup intens untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk curhat dan sebagainya. Itu adalah waktu yang berkualitas gitu ya. Jadi dia tidak butuh yang lain. Jadi pemenuhan emosi, tangki emosinya adalah dengan cara diberi waktu, diajak ngobrol intens, mendalam. Nah, itu dia sudah terpenuhi tangki emosinya. Orang yang punya bahasa kasih waktu yang berkualitas itu akan merasa dicintai kalau dia diberikan waktu yang berkualitas secara intens gitu ya. Kemudian yang lain adalah kata-kata pendukung ya. Jadi seperti tadi contoh di awal adalah ketika seorang istri dapat berlian, kalung berlian, tetapi dia nggak terlalu surprise dengan kalung berliannya. Malah yang terjadi adalah dia membolak-balik bungkusnya mencari sesuatu yang lain, yaitu ucapan. Itu menjadi penting buat dia. Kalung berliannya tidak terlalu penting, yang penting adalah ucapannya. Betapa seharusnya itu sangat murah untuk mengisi tangki emosi seseorang. Karena kita salah, maka hasilnya tidak maksimal. Bahkan kita sudah keluar biaya besar pun tidak ada artinya gitu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pelayanan. Jadi ada orang-orang tertentu yang bahasa kasihnya adalah pelayanan. Seperti saya pribadi, bahasa kasih saya adalah pelayanan. Jadi saya itu merasa tangki emosi saya terisi penuh kalau istri saya melayani saya, mengambilkan makan, melayani aja pokoknya. Semua hal diurus gitu. Itu tangki emosi pelayanan. Kemudian ada bahasa kasih yang ke 5 ya, itu adalah sentuhan. Jadi sentuhan itu bisa dibelai, dikecup keningnya, dibelai rambutnya, dan sentuhan ya. Jadi ada seseorang yang menganggap dia dicintai kalau dia dielus-elus, disentuh lah pokoknya. Ya, jadi beda-beda, ada 5 bahasa kasih. Jadi teman-teman semua harus paham betul apa bahasa kasih pasangan Anda, bahasa kasih anak-anak Anda, bahasa kasih orang tua Anda, sehingga semuanya merasa saling dicintai dan mencintai selamanya. Itu menjadi penting gitu ya, karena kebahagiaan itu bisa muncul dari situ, keharmonisan juga muncul dari situ. Nah, bagaimana cara kita tahu? Ada 2 cara. Yang pertama, kita ngetes secara verbal. Jadi kita tanya, kita selidiki, atau ada tes tulis gitu ya, ada menjawab banyak pertanyaan, itu nanti akan muncul tes assessmentnya bahasa kasihnya waktu, bahasa kasihnya pelayanan, dan seterusnya. Nah, tetapi contohnya misalkan kita bisa dengan cara yang sederhana dari ngobrol, dari cerita-cerita sehari-hari, kita bisa mengetahui. Contohnya misalkan kalau seseorang kita berikan sesuatu yang berharga dalam bentuk hadiah, tapi ternyata dia tidak semangat, ternyata dia masih merasa kurangnya di mana gitu. Ternyata kok tidak ada ucapan sama sekali. Nah, itu bahasa kasihnya adalah kata-kata pendukung, bukan hadiah gitu ya. Tapi kalau seseorang itu seringkali, kapan ya ulang tahun saya, dia mengharapkan hadiah, maka bahasa kasihnya adalah hadiah. Jadi sesederhana itu. Kalau seseorang ketika ketemu pengen ngobrol intens sekali, curhat panjang, ya itu dia membutuhkan waktu yang berkualitas. Bahasa kasihnya adalah waktu yang berkualitas gitu. Kemudian sentuhan. Jadi kalau orang itu disentuh, dibelai, itu merasa senang banget gitu ya. Itu bahasa kasihnya di situ. Jadi gampang sekali menentukan bahasa kasih. Yang penting adalah kita harus cari tahu bahasa kasihnya apa. Kita harus tahu bahasa kasih kita apa, bahasa kasih pasangan kita apa. Bahasa kasih kita belum tentu sama dengan bahasa kasih pasangan, sehingga kita tidak bisa memperlakukan pasangan kita sama seperti kita harapkan.
sama seperti yang bahasa kasih yang kita harapkan, karena berbeda. Kalau tidak connect ya, antara kebutuhan dan pemenuhan, maka yang terjadi ada gap. Nah, gap ini menyebabkan orang merasa tidak dicintai. Nah, ini berbahaya. Walaupun kita sangat mencintai, tetapi kalau ternyata dia merasa tidak dicintai, itu beresiko gitu ya. Jadi tidak baik. Tangki emosinya kering. Nah, kalau tangki emosinya kering, maka akan sangat berbahaya ketika ada seseorang lain yang mengisi tangki emosinya. Maka banyak hal yang tidak kita inginkan bisa terjadi, dan itulah yang kita hindari gitu ya dalam kehidupan harmonisasi rumah tangga dan keluarga. Nah, sementara itu teman-teman, next kalau ada waktu kita bisa bahas dalam lagi tentang bahasa kasih ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.